Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjut mengenai materi tentang hak asasi manusia menurut perspektif Pancasila. Kita lanjutkan kepada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi. Akan tetapi, hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang boleh melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, pada kenyataannya, tak sedikit manusia yang melanggar hak asasi manusia lainnya. Adapun penyebab hal tersebut adalah di antaranya ada dua faktor. Pertama adalah faktor internal, yaitu dorongan yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor di luar dari manusia yang mendorong melakukan pelanggaran HAM. Adapun yang termasuk faktor internal diantaranya, yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Seseorang dengan sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Sikap ini menimbulkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan orang lain, sehingga pada akhirnya akan mendorong melakukan diskriminasi. Dan penyebab yang kedua adalah faktor eksternal. Yang termasuk kepada faktor eksternal adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan tersebut tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain seperti penyalahgunaan kekuasaan dapat mendorong pelanggaran HAM. Contohnya, kekuasaan di dalam perusahaan di mana para pengusaha tidak mempedulikan hak buruhnya. Yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberi pengaruh yang positif, tetapi juga dapat memberikan pengaruh yang negatif. Kemudian yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan terhadap ini akan mengakibatkan juga berbagai pelanggaran di masyarakat. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.